pertama bulan Februari ini, penyertaan Tuhan sungguhnya dalam hidup kita, amin. 1 bulan sudah terlewati di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, penuhi kami dengan kekudusan.
kasih-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami mau membesarkan dan memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara percaya kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Percaya Tuhan, kau yang ada dalam kita semua, kau bisa dari segala. Sama-sama katakan. Oh Tuhan di dalamku, lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Aku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Aku percaya Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatanku, berkataku
untuk duduk kembali. Kasih-Mu yang melayakkan setiap hidup kami, Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terus terhubung dengan-Mu, terus dekat, terus melekat kepada-Mu, Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menjadi dasar hidup setiap kami. Biar Kau saja berdaulat atas kami, Tuhan.
di pagi hari yang begitu indah ini. Ku berdoa Bapa, biarlah firman-Mu membangkitkan setiap kami, urapi setiap kami, hati kami, agar kami bisa melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum sudah duduk, sama-sama katakan Tuhanku hebat. Sama-sama katakan Tuhanku dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Tuhanku yang hebat, silakan duduk. Dan biarlah kita terus merasakan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku, suka atau tidak, mau atau tidak, kita sebagai orang-orang percaya harus datang mendekat dan melekat pada Tuhan. Karena itu yang akan menentukan posisimu untuk memperoleh revival. Sekali lagi, ya, dia statement ini terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Suka atau tidak, mau atau tidak, kita sebagai orang-orang percaya harus datang mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena itu yang menentukan posisi kita untuk mengalami revival dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau mengalami revival, angkat tangannya, kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Ini Tuhan, saudaraku. Seberapa penting, saudaraku, dekat dan melekat. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini berjudul Draw Close and Cling. Sama-sama ucapkan draw close and cling. Bukan celing ya. Saya kemarin baru tahu dari Google, bacanya bukan celing tapi cling ya. Draw close and cling. Artinya datang dekat dan melekat. Nah, ini posisi ini seberapa penting sih? Nah, saya mau kasih ilustrasi ya. Saya bawa coklat lagi nih. Oh, jangan pesta Natal punya pakai coklat ya. Saya tidak di endorse, tapi kebetulan saya beli ini. Siapa yang mau coklat ini? Iya. Jadi 2 minggu yang lalu ya masih ingat. Saya cepet-cepet ya gitu ya. Nah, kali ini ada clue-nya. Ya. Clue-nya lain cepet-cepet. Clue-nya datang dan mendekat. Ya. Oke, yang di atas. Siapa yang mau coklat ini? Clue-nya datang dan mendekat. Saya kasih tepuk tangan untuk dia paham juga ya. Paham juga untuk Jenny. Ya, ini Jenny. Reaksi cepat. Reaksi cepat. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk yang di bawah, siapa yang mau ini? Waduh, cepat lagi. Oh gitu ya. Oke. Jadi clue-nya datang dan mendekat. Jadi siapa yang datang mereka dapat, ya. Tetapi itu hanya sebagai icebreaker aja ya, supaya segera ngerti posisi dekat sama melekat. Ya, orang yang melekat itu pasti mendapatkan revival, pasti. Ya kalau tadi kan coklatnya cuma 2, tapi kalau saudara-saudara semua dekat, melekat, saudara pasti akan mendapatkan revival. Amin. Oke, saudaraku, hidup di zaman now, ya, hidup zaman sekarang ini seperti scroll sosial media. Siapa di sini yang suka scroll sosial media? Kecuali Ibu Yuyu ya, karena Ibu Yuyu katanya saya nggak mau pakai HP yang modern zaman sekarang, terganggu. Jadi dia masih tidak pakai HP nggak Bu hari ini Bu? Pakai? Nggak sama sekali. Nggak apa-apa ya, tapi kita terus terhubung. Ya. Tapi kalau ada apa-apa susah menghubungi ya. Ya. Siapa yang suka scroll media? Ya, di media itu banyak sekali gambar-gambar, kemudian kita meng-highlight real orang lain, ya. Hidup enak, serba ada, terlihat bahagia dan sempurna. Sementara real kehidupan kita kadang-kadang loading. Saudara ngerti loading? Kalau di gadget itu kalau loadingnya nungguin lama banget ya, loading gitu ya. Kapan Tuhan menjawab doa saya? Kapan Tuhan memulihkan kehidupan saya? Kapan
Tuhan memberikan pekerjaan yang baik dan juga keuangan yang mumpuni untuk keluarga saya. Kapan Tuhan bisa melunaskan utang saya, utang keluarga saya? Ya, kita seringkali merasakan loading itu dalam kehidupan kita. Ya, dan di tengah deru-deru notifikasi dan juga deadline yang harus kita kejar. Ya, kita harus bayar ini, bayar itu, bayar kartu kredit, bayar cicilan, bayar sewaan rumah, ya. Di tengah deru seperti itu dan juga ekspektasi yang kita harapkan, ya. Ada satu pertanyaan penting, ada beberapa pertanyaan penting. Apa yang benar-benar menjadi sumber kekuatan kita? Apakah kehebatan saudara, atau koneksi saudara, atau keahlian saudara? Dan di mana saudara nempel dan melekat pada saat itu? Di dalam Mazmur 62 ayat 2 kita akan baca, ya. Ini ngasih satu penegasan yang bikin merinding, so. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Mazmur 62 ayat 2 sama-sama baca. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terus daripadanya lah keselamatanku. Jadi ayat ini ditulis oleh Daud. Pada waktu itu Daud diperkirakan sudah menjadi raja. Jadi betapa hebatnya, luar biasanya Daud. Kenapa saya bilang merinding? Karena Daud pada waktu itu sudah menjadi raja. Dia punya harta kekayaan, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya konektivitas, dan di lingkungan orang-orang yang mengasihi dia. Ya, tetapi Daud tidak meletakkan hidupnya, menggantungkan hidupnya kepada dekatnya, kepada harta kekayaan, kepada jabatannya, kepada orang-orang yang mengasihinya. Tetapi Daud mengatakan ketenangan hanya didapat daripada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan ketenangan hanya diperoleh dekat dengan Tuhan. Bila nama sebelahnya, oleh sebab itu dekat sama Tuhan. Nah, ya. Mazmur 91 ayat 14 nambahin kita baca. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Ya. Jadi ketika kita melekat sama Tuhan, maka ada perlindungan total, full protection. Kalau saudara suka lihat di mobil-mobil mahal, ya, di situ ada tulisan full protection. Jadi dia tahan gores, tahan banting. Tapi kalau tabrakan pasti hancur juga, ya. Tapi di situ tulis full protection, ya. Mungkin ada lagi yang lainnya, misalnya asuransi dan sebagainya, ya. Nah, Tuhan, ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan memberikan full protection dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kita belajar 2 kunci penting pada saat ini tentang revival, agar kita mengalami revival. Yang pertama tadi apa? Dekat. Yang kedua, melekat. Ada 2 kunci penting agar kita mengalami revival, dekat dan melekat. Ya, bukan dekat kayak orang follow di Instagram, ya. Tetapi benar-benar connected, ya. Bukan melekat seperti nama produk, ya. Ini monitor kita baru nih, ya. Melekat seperti ini enggak, ya. Tetapi seperti charger, nah itu ada charger di depannya. Charger yang terhubung dengan sumber listrik, ya. Melekat itu seperti itu. Jadi tanpa kita nempel ke sumber yang benar, kita menjadi percuma. Kita seperti gadget yang lowbat, yang tampak keren tapi nggak fungsional, ya. Sekeren apapun gadget saudara merek apa sih? Yang disebut ya, kita ada di endorse kan. Ada yang merek kuda, ada yang merek kuda. Saya kalau punya perusahaan gadget, mereknya nanti Pineapple, ya, Pineapple, nanas, keren kan? Nanas tuh banyak fungsinya, ya. Makanya saya nanam nanas. Dan hari ini, minggu ini saya panen, seru. Ada yang mau? Mau. Cuma 1 tapi di foto soalnya, ada. Nanti saya fotoin, nanti saya kasih lihat di apa?
Saya kasih lihat di grup. Nanti siapa yang reaksi paling cepat kasih jempol, nanti saya kirimin nanasnya ya. Nanasnya benar-benar panen di kebun saya ya. Nah, ketika kita tidak nempel dekat sama sumbernya, maka kita seperti gadget sehebat apapun mereknya Benepos, kemudian Banana, misalnya merek-merek gadget yang terbaru nanti ya. Kemudian merek-merek lagi Tomato misalnya, itu sehebat apapun ya. Nanti ada keluar Pineapple dan Tomato. Yang Pineapple milik saya, ininya pabriknya, yang Tomato milik Maya. Yang nanti keluar ya. Ya, versi yang pertama 3.0 gitu ya. Nah, saudaraku, ketika tidak menempel sama sumbernya, itu menjadi percuma, menjadi sia-sia. Sama dengan kita. Ketika kita nggak nempel sama sumbernya, kita menjadi seperti gadget yang tidak berfungsi. Ya, nah, kita akan bahas tentang kata-kata dekat. Ya, saya pelajari lebih dalam lagi. Dekat ini it's about priority. Coba sama-sama katakan, it's about priority. Nanti karena dalam tahun ini mudah-mudahan kita bisa mengundang pendeta dari luar negeri, ya, supaya kita mengerti bahasa Inggris ya. It's about priority. Artinya dekat itu bicara soal prioritas. Dekat dengan Tuhan itu bukan soal fisik saudara di gereja, tetapi soal hati saudara kepada Tuhan. Percuma kalau saudara di gereja, tapi fisiknya ada di gereja, tapi hatinya, rohnya enggak. Oleh sebab itu kemarin ada peraturan baru di youth, selama khotbah, selama ibadah tidak boleh main HP. Ada yang main HP hari ini? Nanti disita, ya. Nanti diganti dengan HP yang baru, mereknya Pineapple. Nggak boleh, karena akan mengganggu. Ya, hatinya harus tertuju sama Tuhan. Ya, banyak orang dekat dengan masalahnya, maka dekat dengan anxiety. Ketika kita punya banyak masalah, kita pasti dekat sama kekhawatiran, kecemasan. Banyak orang pikir, wah, saya dekat dengan orang-orang hebat, orang-orang penting. Justru ketika banyak dekat dengan orang-orang penting di bumi ini, kita punya banyak masalah, punya banyak kesalahan. Ya, itu banyak sekali contoh-contohnya. Tetapi kita harus dekat dengan Tuhan. Dia akan memberikan ketenangan buat kita. Amin. Saudara-saudara, ketika saudara bangun pagi, ya, ini cek saudara. Apa yang saudara, ini pribadi ya, nggak usah dibilangin ya. Tapi saya tahu dari matanya ini. Ya, matanya berbicara. Ketika bangun pagi, apa yang pertama kali saudara lakukan? Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Ya. Apakah gadget? Apakah kemana? Apa gitu ya. Tapi harus yang pertama adalah cari hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, pertama cari hadirat Tuhan. Nah, saat lagi galau, lagi suntuk, campur aduk gitu ya, kayak es campur perasaannya, punya banyak masalah, apa yang saudara pertama kali lakukan? Gak usah dijawab. Ya, saya tahu. Ya kan? Nah, apakah healing? Apakah makan yang banyak ya untuk melampiaskan stresnya, saudara ya? Nah, justru yang harus pertama kali dicari adalah baca Alkitab. Karena itu mendapatkan kekuatan buat kita. Ya. Dekat itu adalah priority choice. Ya, dekat itu pilihan utama. Tuhan tidak mau jadi yang kedua. Tuhan mau dia menjadi sumber yang utama. Karena Tuhan berikan ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan berikan ketenangan. Amin. Sama-sama katakan dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Kata kunci yang kedua agar kita bisa mengalami revival adalah melekat. Sama-sama katakan melekat. Melekat it's about consistency. Melekat itu bicara soal hubungan yang terus-menerus, bukan hubungan sesaat. Ya, itu konsistensi. Itu namanya melekat. Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan akan luputkan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan bentengi, full protection daripada Tuhan.
Cuman satu kata kuncinya, melekat. Ya. Melekat itu dalam bahasa Ibrani-nya saya tulis dabak. Coba sama-sama bilang dabak. Nah, artinya menempel kuat, setia. Ya. Arti kata dalam bahasa Ibrani dabak itu adalah nempel kuat dan setia. Nah, ya. Ini bukan seperti hubungan yang on off. Pernah tahu hubungan yang on off? Anak-anak muda biasanya. Ntar nyambung, ntar putus, ntar nyambung, ntar putus, putus lagi, nyambung lagi. Nah, itu nggak seperti itu. Hubungan yang terus menerus, ya. Dan setia, ya, setia dalam beribadah, setia dalam memberikan persepuluhan, setia di dalam persembahan, setia dalam melayani. Itu yang arti kata dalam bahasa Ibrani-nya dabak, yang artinya melekat. Jadi bukan butuh Tuhan kalau kita lagi butuh. Suka ada istilah kan, lo mah datang kalau lagi butuhnya aja ke gua nih, gua kasih pinjam cepet, ya kan, gitu kan? Nah, kita sama Tuhan gak boleh gitu. Kita harus terus melekat sama Tuhan. Enggak datang lagi butuhnya, enggak baca Alkitab lagi, aduh saya butuh penghiburan baru baca Alkitab. Enggak, terus menerus. Terus kita berdoa, terus kita beribadah, terus kita membaca Alkitab dalam keadaan apapun juga. Ya, melekat itu kayak wifi yang terus terkonek. Enggak ketika kita perlu download aja, betul nggak? Wifi ini ada wifi di sini. Itu enggak dicolokin, enggak terhubung. Saat perlu download aja udah baru. Enggak, terus-terusan supaya bisa apa? Supaya bisa live streaming, supaya bisa berfungsi, ya. Dan kita juga seperti itu. Kita nggak boleh seperti wifi yang ntar kalau perlu download, kalau enggak cabut lagi. Yang di rumah ada wifi siapa juga? Enggak punya wifi semua. Ada kan? Angkat tangan dong. Ada. Nanti saya kasih coklat. Nah, punya wifi, ya. Jadi di rumah nanti nggak dicopotin, nanti deh, ya kan? Terus terhubung dengan sumbernya. Sama pribadi kita juga sama Tuhan seperti itu. Spiritual kita harus terus terkonek sama Tuhan. Sama-sama katakan terus terhubung dengan Tuhan. Nah, itu namanya konsistensi hubungan dengan Tuhan yang terus menerus, yang bikin kita nggak gampang goyah pada waktu badai datang. Ya, ketika kita hubungan kita terus dipelihara, ya konsisten, melekat. Ketika badai datang, kita nggak gampang jatuh, kita nggak gampang goyah, karena kita ya. Nah, resultnya, hasilnya apa sih? Hasilnya orang yang dekat dan melekat sama Tuhan, Tuhan akan activate His power in your life. Dia akan mengaktifkan kuasanya di dalam saudara. Siapa yang mau kuasa Tuhan aktif di dalam? Coba katakan. 1, 3 orang. Coba sekali lagi. Siapa yang mau kuasa Tuhan aktif dalam hidup saudara? Jadi kuasa Tuhan itu harus aktif di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga di dalam kehidupan kita ada seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu pertama tadi, ya. Roh yang luar biasa. Itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, tetapi harus aktif. Gimana caranya? Kita dekat dan melekat. Baru roh itu aktif. Ketika roh itu aktif, roh yang luar biasa itu aktif dalam kehidupan kita, dia akan mengalahkan bad moodmu. Ngerti ya? Bad moodmu. Itu bahasa lain. Bad moodmu. Saudara ngerti nggak? Bad moodmu. Tuhan akan roh yang luar biasa itu akan mengalahkan bad moodmu. Tuhan akan, roh yang luar biasa itu akan mengalahkan mood, perasaan yang nggak baik, perasaan yang jelek ya. Bad mood tuh sih. Mood tuh apa? Ya, suasana hati gitu. Kalau suasana hati kita nggak bagus ya, siapa yang suka makan? Suka makan. Siapa yang suka masak? Kalau lagi bad mood, resultnya kadang-kadang gagal.
karena udah terbiasa ya. Tapi kalau lagi masak ya usul, lagi bad mood tuh, ambekan ya, cucian belum beres, duit ngan 1.000 deui ya. Kira-kira makanannya jadi enak gak? Ya. Jadi asin deui. Ya kalau usul kan safe. Tapi biar kalau lagi bad mood tuh ngerjain segala sesuatu nggak bagus, nggak akan berhasil. Ininya harus diberesin dulu. Makanya ada anak seorang artis, dia bikin toko kue namanya Mood. By Mood ya. Made by Mood. Dibuat berdasarkan mood yang lain. Ya kan? Ada kan? Made by Mood. Tapi saya nggak endorse. Made by Mood. Siapa yang mau endorse juga? Gitu kan? Resonatan. Cuma 100 ya. Kalau cuma banyak mas 1.000 nggak boleh. Made by Mood. Jadi mood dalam kehidupan kita itu harus dikalahkan oleh roh yang luar biasa. Ya. Kalau kita lagi moodnya jelek ya saudara, itu suami istri yang nggak ada masalah jadi suka ada masalah. Ngejawabnya ketus, terus ya pokoknya serba salah lah. Ngelakuin apa saja nggak akan berhasil. Ditanya sama orang ketus, terus ngelakuin segala sesuatunya nggak beres ya. Nah, roh yang luar biasa ketika kita dekat sama Tuhan, roh yang luar biasa itu aktif dalam hidup. Dia akan mengalahkan bad mood kita menjadi good mood. Ya. Dan roh yang luar biasa itu akan mengalahkan anxiety. Ini banyak sekali nih anxiety. Saudara ngerti? Kecemasan. Ya, itu banyak orang yang punya penyakit itu terakhir ini, di hari-hari terakhir ini. Cemas, khawatir yang berlebihan, yang deg-degan gitu. Bahkan ada beberapa orang yang bunuh diri gara-gara itu. Tetapi ketika roh yang luar biasa itu aktif di dalam kehidupan kita, kuasanya aktif, itu akan mengalahkan anxiety, akan mengalahkan kekhawatiran yang berlebih, ya. Dan juga dia akan mengalahkan semua masalah dan kesulitanmu. Nah, luar biasanya itu. Kita punya roh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan, saya punya roh yang luar biasa. Yaitu Roh Kudus. Ketika kita punya masalah, kita nggak usah datang ke orang hebat. Ketika kita punya masalah, kita nggak usah datang kepada orang pintar, orang kaya. Kita hanya mengharapkan orang-orang membantu kita. Enggak, seru. Datang kepada Tuhan, Dia akan memulihkan kehidupan. Amin. Ya? Roh yang luar biasa itu akan aktif di dalam kehidupan kita kalau kita dekat dan melakukan sama Tuhan. Ya. Kemudian resultnya apa lagi? Diberikan keselamatan. Sama-sama katakan diberi keselamatan. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan daripadanya lah, ayat terakhir, keselamatanku. Jadi artinya Dia akan membebaskan kita dari semua kesulitan dan masalah kita. Dia akan membebaskan kita. Dia memberikan keselamatan buat kita semua. Dan juga kita akan diberikan keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saya kasih catatan bahwa kita harus dekat dan melekat. Contohnya, pada waktu Yesus disalib, ya, ada di sebelah kiri atau kanan ya penjahat yang bilang kiri, gini, kalau engkau, pokoknya gini, dia bilang sesuatu sama Tuhan, terus dia bilang hari ini pun engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, itu kenapa? Karena dia dekat. Salibnya paling nggak berjarak 100 meter. Salibnya hanya mungkin 5 meter atau 3 meter atau lebih dekat lagi gitu. Jadi saya mau bilang nih, keselamatan, betul kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Siapa yang percaya saudara mati masuk surga? Ya. Kemudian, tetapi kita juga harus setia sampai akhir. Kalau orang-orang dulu, pendeta-pendeta zaman dulu selalu bilang gini, setia sampai akhir ya. Setia sampai akhir. Kenapa, saudara? Keselamatan itu bisa hilang, saudara. Jangan main-main, saudara. Jangan saudara anggap saudara percaya Yesus selamat, sekali selamat tetap selamat, itu salah. Itu sudah teologi yang salah. Sekarang kita udah bisa mengungkapkan. Jadi orang tuh hidup seenaknya. Betul, Tuhan katakan kamu sudah selamat, sudah selesai, dosa-dosamu sudah diampuni, betul. Tetapi kalau kamu sampai akhirnya kamu menghujat Yesus dengan melakukan dosa dan dosa, keselamatan itu kan tidak akan terjadi. Ya.
Sekali lagi, kita sudah selamat, tetapi kita juga harus dekat dan melekat sama Tuhan. Oleh sebab itu ada ayat lain mengatakan yang dibahas, tetap kerjakan keselamatan. Itu di Perjanjian Baru. Tetap kerjakan keselamatan. Artinya kita nggak boleh hidup semaunya. Sudah kita percaya Yesus, kita semaunya berbuat dosa. Bahaya. Ya, diberi keselamatan. Kemudian hasilnya lagi, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan menjawab doa dan menyertai dalam segala kesesakan. Kita baca ayatnya. Ini nggak saya tulis ya, di dalam Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Ya, tadi resultnya, hasilnya adalah Tuhan akan mengaktifkan kuasanya dalam kehidupan kita. Kemudian diberi roh yang luar biasa itu akan bekerja. Kemudian kita diberikan keselamatan. Kemudian Tuhan akan meluputkan kita. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ketika kita ada dalam masalah, ketika posisi kita dekat sama Tuhan, jangan takut. Ketika kita membutuhkan jawaban doa, jangan takut. Karena Tuhan akan menjawab doa kita. Dalam kesesakan Tuhan akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Amin. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Ini bukan janji tanpa masalah. Hidup kita tanpa masalah, enggak. Ini janji ketika kita menghadapi masalah, kita kuat dan menang. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti kuat. Saya pasti kuat. Saya pasti menang. Saya pasti menang. Bahkan ketika kita melihat sekeliling kita seperti sesuatu yang meroboh, ya. Saudara tetap tenang karena saudara melekat sama gunung batu yang akan goyah. Amin. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Aplikasi yang harus saudara lakukan. Yang pertama, ya agar saudara terus melekat dan dekat dan melekat sama Tuhan. Yang pertama gini. Ya ini. Saudara boleh difoto nih, ya supaya saudara ingat terus. Yang pertama, cek koneksi spiritual setiap hari. Jangan cuma cek wifi saudara, jangan cuma cek WA saudara, ada WA, ada message masuk nih, ya. Wah, jaringan wifi-nya nggak kuat nih, ya. Tapi cek koneksi spiritual setiap pagi. Jadi begitu saudara bangun, saudara harus cari hadirat Tuhan. Itu caranya mengecek spiritual. Kalau saudara pergi kerja jam 7 pagi, saudara harus cek itu jam 5 pagi. Ya. Saudara di sini siapa yang sering keluar negeri? Pak saya tahu. Ya? Pak kan sering ke Jepang kan? Makanya tubuhnya agak pendek. Bercanda ya Pak Oke. Siapa yang sering berpergian? Nah, inilah yang sering berpergian pasti suka cek apa namanya? Apa namanya? Cek apa? Oh, keluar negeri itu cek boarding pass itu namanya apa? Nah, pokoknya cek semua lah, ya kan? Itu kira-kira ketika saudara mau pergi 5 menit sebelumnya? Enggak, saudaraku. Kalau saudara mau pergi ke luar negeri ya 1 jam atau 2 jam sebelumnya. 2 jam. Karena dia sering nganter orang-orang ke luar negeri kan. Apa? Dia pernah ke 3 negara ya. Ya kan? Nah, itu 2 jam sebelumnya kan. Cek ini, cek itu gitu. Takut ada sesuatu yang bermasalah gitu. Sama saudara. Ketika kita cek koneksi spiritual kita tiap pagi. Jangan pas mau pergi jam 5, jam 7 saudara mau kerja, jam 7 kurang seperempat saudara. Itu bukan ngecek saudara. Itu mah kebiasaan buru-buru sambil sakit perut ya. Gak berguna. Jadi setiap pagi kalau saudara memulai aktivitas jam 7, jam 5 saudara harus cek spiritual. Amin. Siapa yang mau angkat tangan? Ya. Oke, yang kedua adalah create God time, not me time. Sekarang kan banyak istilah me time, saudara tahu nggak sih? Me time itu
waktu pribadi, dia harus menikmati. Ini mah waktu gue, me time gue, gitu kan. Pokoknya apa sih me time itu jadi menikmati diri sendiri, gitu ya, menghargai, gitu. Itu nggak terlalu penting, saudaraku. Yang paling penting itu ini, create God time. Kapan waktu dengan Tuhan? Ya, itu yang paling penting. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Ciptakan God time, bukan hanya me time. Ya, ciptakan God time, God time. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah read His promise. Ini adalah baca Alkitab. Ya, kenapa kita harus baca Alkitab? Karena itu sumber kekuatan kita, saudara. Jadi kalau ada waktu luang, tiap pagi saudara berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Begitu di siang hari ada waktu luang, baca Alkitab. Di sore hari saudara ada waktu luang, baca Alkitab. Kan nggak mungkin kalau kita baca Alkitab ini bawa kemana-mana ya. Tapi sekarang mungkin, karena di handphone saudara ada yang namanya Alkitab. Nah sekarang jujur, siapa yang handphonenya belum ada Alkitabnya? Angkat tangan. Belum ada Alkitabnya, bagus jujur. Nanti dikasih combro ya. Udah pada ada semua? Ya bagus. Supaya apa? Supaya ketika kita butuh sesuatu, sekarang mah Alkitab di handphone lebih canggih. Kalau zaman dulu kan kita mesti apa ya? Saya tuh lagi sedih saat ini. Begitu kita buka Alkitab, di situ bukanya tentang keturunan anak yang waduh, kan nggak klop ya. Tapi sekarang gampang. Kalau di Alkitab tuh kita cari misalnya lagi sedih ya, saudara tinggal ketik aja ayat lagi sedih. Nanti keluar tuh, janganlah takut, jangan gelisah. Ada, saudara bisa? Saudara bisa? Nanti kita bisa? Maksudnya saya benar-benar nanya, bisa? Kalau nggak bisa, kita tanya sama Maya. Nanti Maya yang ajarin. Caranya gimana? Ya, apalagi ada Google sekarang. Apalagi ada ChatGPT. Gunakan itu nggak masalah. Itu bukan setan kok. Ya, ChatGPT. Saudara tinggal ketik, tolong tampilkan ayat untuk menghibur saya karena saya lagi baru putus dari pacar. Oh, nanti muncul semua. Ya, di Google juga bisa, di DeepSeek bisa, ChatGPT bisa. Ya, jadi gunakan gadget ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi nggak terbatas. Sekarang saudara lagi masak juga bisa dengerin firman Tuhan. Ya, lagi di pasar, saudara pasang bisa mendengarkan firman Tuhan yang audio. Ya, di Tuhan. Ialah semua hal tadi yang harus kita lakukan ini akan mendorong kita, mendongkrak kita agar rohani kita tambah hari tambah baik lagi ya. Yang pertama, cek koneksi spiritual tiap hari, kemudian create God time, not me time. Kemudian read His promise ya. Nah, saya akan closing ya. Mungkin hari ini saudara, saya nggak menghakimi saudara. Mungkin saudara nggak dekat sama Tuhan, atau nggak melekat sama Tuhan, atau saudara hanya ikut-ikutan ke gereja ya. Tuhan nggak minta pada saat ini kesempurnaan. Tuhan hanya mau, Dia cuma minta hatimu yang mau dekat dan menempel sama Tuhan. Amin. Siapa yang mau dekat sama Tuhan dan melekat? Berikan tepuk tangan. Tuhan gak butuh followers yang banyak. Siapa yang butuh followers yang banyak? Biasanya selebgram ya. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang setia. Percuma kalau gereja ini jadi ribuan orang, tetapi orang-orang yang setia. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh orang-orang yang setia, setia melayani, setia memuji nama Tuhan, setia datang ibadah. Itu Tuhan butuh orang-orang yang setia. Sama-sama katakan, saya mau setia. Saya mau setia. Ya, jadi putuskan pada hari ini, stop chasing everything else. Bahasa Inggrisnya. Betul nggak bahasa Inggrisnya? Artinya, stop mengejar segala sesuatu yang sia-sia. Dan stop, kita harus stop mengejar sesuatu yang sia-sia. Kemudian kita harus stop close and clinging
to Him. Kita harus mulai mendekat dan melekat pada Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika dekat sama Tuhan, kita pasti tenang dan kita akan menang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus dan damping untuk maju ke depan. Haleluya. Karena ketika kita melekat pada Tuhan, Dia sendiri yang akan membela kita, melindungi kita, dan membawa kita naik ke level. Promosi itu datang ketika kita dekat dan melekat. Saudara tentu pengen promosi ya. Pengen kehidupan saudara berubah, lebih baik lagi, keuangannya berubah lebih baik lagi, kualitas dalam family, dalam keluarga juga tambah baik lagi. Amin. Itu akan Tuhan berikan buat kita ketika kita melekat dan dekat sama Tuhan. Puji Tuhan. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Your closeness to God determines your calmness in chaos. Stay clean. Artinya, kedekatanmu dengan Tuhan menentukan ketenanganmu dalam kekacauan. Ini sangat menentukan. Ketika saudara dekat sama Tuhan, ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, sebesar apapun badai itu, saudara akan bangun. Ya, karena saudara melekat sama Tuhan. Ketika saudara dekat dan melekat, maka saudara akan alami revival, kebangkitan di dalam berbagai area kehidupan saudara. Sama-sama kita bangkit diri. Kasih layakkan seluruh hidupku, mampukah melakukan yang kau inginkan. Tak bisa terlepas kau menggerakkan tanganku, ingin terlihat pribadimu. Angkat tanganmu sama-sama denganku. Terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi sama-sama, biar kami dekat dengan Engkau Tuhan, melekat padamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah melakukan yang kau inginkan. Tak bisa terlepas kau menggerakkan tanganku, ingin terlihat gerak pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami ingin selalu berhubungan dengan Engkau, dekat dan melekat padamu, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan untuk sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami untuk menjadikan Engkau prioritas dalam hidup kami. Buat hati kami melekat erat padamu Tuhan. Bukan pada yang lain. Bukan pada pekerjaan, bisnis, uang.
tetapi melekat pada Tuhan, sumber segala sesuatu, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dekat dan melekat padamu dan stay connected dengan Tuhan sepanjang hari, agar kami bisa melihat perkara ajaib, kami bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Dan pada hari ini juga kami boleh bersinergi dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya tubuh dan darah Yesus ini yang sudah mengampuni semua dosa kami dan memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Bapak untuk pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib. Terima kasih untuk kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning GBS Calvary Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing di GBS Calvary Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure yang mau join dan ikut berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi kaum pria, hari Jumat depan akan ada Calvary Men. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Men akan diadakan hari Jumat depan di GBS Calvary jam 5 sore. Dan untuk Jumat malamnya, kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Calvary jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Calvary Sukabumi agar Anda tidak ketinggalan tayangan dari gereja kami. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada ibadah kaya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan bertemu, memuji nama Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan. So, I'll see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan Yesus melalui Gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut.
atau ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dan pengumpulan kesepuluhan. Persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Cuma saya berdoa untuk bangkit berdiri. Dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong setiap masalah yang sedang kami hadapi.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Meskipun dalam proses-prosesnya kami kadang-kadang tidak tahan, kami kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang kami marah, tetapi kami tahu Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna sampai pada akhirnya kami bisa mendapatkan kemenangan. Kalau saat ini mungkin kami ada di dalam peperangan-peperangan, ada dalam pergumulan kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami harus datang mendekat pada Tuhan dan melekat pada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perbuatan baik Tuhan. Kami akan melihat pemulihan. Kami akan melihat revival terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami terus datang mendekat dan melekat pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di hari Minggu yang penuh berkat ini. Kami yakin kami datang dapat sesuatu yang luar biasa. Kami keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang penuh dengan kekuatan dari firman Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus cahaya-Mu terbit atas kami, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan karena perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Kami percaya yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan masalah apapun, masalah keuangan, rumah tangga, perjodohan, masalah pekerjaan, kami percaya semuanya sedang Tuhan berikan solusi dalam kehidupan kami. Semuanya sedang on the way dalam kehidupan kami. Berkat-berkat pemulihan itu sedang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, persembahan ya untuk kas dan juga persembahan untuk persekutuan. Tuhan berkati Bapak setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dan kami percaya janji-janji Tuhan tidak pernah lalai dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan akan menepatinya. Tuhan akan memberkati kami semua, mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan dan angkat puji.